Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Afia Del Orno, NPM 12114201210002 dari kelas A, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, Universitas Kristen Indonesia Maluku, tahun 2021, dengan dosen pengampu Ibu Grace Wakano, SCAP, MCAP. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem respirasi pada manusia. Pengertian sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah proses menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Fungsi utama sistem respirasi yaitu untuk memastikan bahwa tubuh mengekstrak oksigen dalam jumlah yang cukup untuk metabolisme sel dan melepaskan karbon dioksida. Tujuan respirasi atau pernapasan diantaranya mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa pembakaran yang dibawa darah ke paru-paru untuk dikeluarkan sebagai proses metabolisme sel di dalam darah. Struktur organ pernapasan diantaranya cavum natalis atau rongga hidung, faring atau tenggorokan, laring atau pangkal tenggorokan, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, bronchiolus, pulmo atau paru-paru, dan yang terakhir alveolus. Sistem respirasi terbagi menjadi sistem pernapasan atas dan sistem pernapasan bawah. Yang termasuk dalam sistem pernapasan atas yaitu hidung dan faring, sedangkan sistem pernapasan bawah yaitu laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan alveolus. Yang pertama, cavum nasalis atau rongga hidung. Hidung adalah organ indera penciuman. Hidung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap langit-langit hidung di area lempeng etmoid dan konka superior. Udara dari luar masuk ke rongga hidung atau cavum nasalis. Dalam selaput lendir terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di belakang rongga hidung terhubung dengan nasofaring melalui dua lubang yang disebut guanai. Ujung saraf ini distimulasi oleh bau di udara. Pintu saraf dihantarkan oleh saraf olfaktorius ke otak di mana sensasi bau diresepsikan. Fungsi hidung diantaranya sebagai saluran udara pernapasan, sebagai penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu hidung, sebagai penghangat udara pernapasan oleh mukosa, membunuh kuman yang masuk bersamaan dengan udara oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Yang berikut adalah faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari tengkorak sampai persambungannya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Faring memiliki panjang 12 sampai 14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebra cervicalis ke-6. Fungsi faring yaitu penghangat dan pelembab dengan cara yang sama seperti hidung. Udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Yang kedua, menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea, berperan dalam proses penyerapan makanan, menyeimbangkan tekanan udara, dan bekerja sebagai bilik resonansi suara yang naik dari laring bersama sinus, membantu memberikan suara yang pas dan berbeda pada setiap orang. Yang ketiga adalah laring atau pangkal tenggorokan. Laring atau pangkal tenggorokan merupakan jaringan tulang rawan yang dilengkapi dengan otot, membran, jaringan ikat, dan ligamentum. Organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan
thyroid, dan cricoid. Fungsi laring diantaranya untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu atau lipat vestibular dan pita suara atau lipat suara. Celah di antara pita suara disebut prima glottis. Kemudian trakea atau batang tenggorokan. Trakea atau batang tenggorokan adalah tabung seperti pipa dan berbentuk menyerupai huruf C. Trakea dibentuk oleh tulang-tulang rawan yang disempurnakan oleh selaput. Trakea terdiri atas 3 jaringan lip, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas cartilago dan pita otopolos yang membungkus trakea dalam susunan heli. Kemudian, lapisan dalam terdiri dari epitelium kolunar penyintesis mucus. Fungsi trakea diantaranya mengirim udara ke paru-paru, menyaring benda asing, membantu fungsi pencernaan, dan membantu batuk. Trakea akan berkontraksi mempersempit lumen trakea agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar, sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Kemudian ada bronkus atau cabang tenggorokan. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus memiliki cabang sampai 12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa tulang rawan tidak teratur. Bronkus memiliki fungsi diantaranya memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru. Pada dinding bronkus terdapat bulu halus atau silia yang mampu menyaring mikroba dan debu keluar dari saluran pernapasan, kemudian menghasilkan dahak. Untuk mencegah peradangan pada bronkus, dahak yang dihasilkan di dinding bronkus ini dapat mencegah debu berbahaya lainnya yang menyebabkan peradangan atau iritasi. Yang berikut adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak sebelah tenggorokan atau trakea sebelum paru-paru. Cabang ke-12 sampai 15 bronkus tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan longgar. Epitel kuboid bersilia dan sel bronkiolar tanpa silia atau sel clara. Lamina propria tidak mengandung sel globet. Kemudian cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis. Kemudian bronkiolus tidak dapat diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Bronkiolus memiliki fungsi diantaranya untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Tanpa adanya bronkiolus, maka paru-paru baik hewan maupun manusia akan mengalami gangguan dan juga kerusakan. Yang berikut, pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru mempunyai selaput pembungkus yang disebut pleura. Dalam pleura dan
ventral atau selaput bagian dalam dan pleura parietalis atau selaput bagian luar. Di antara kedua selaput tersebut terdapat cairan limfe yang menyebabkan proses kembang kempis paru-paru tidak terdapat gesekan. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Itulah yang menyebabkan paru-paru bagian kanan lebih besar daripada paru-paru bagian kiri. Fungsi paru sebagai organ sistem respirasi adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Kemudian alveolus. Alveolus merupakan percabangan dari ductus alveolus. Dinding alveolus berstruktur tipis dan berisi banyak kapiler darah. Kantong berdinding pada bronchioli terminalis dan bentuknya bulat poligonal. Melalui dinding alveolus inilah terjadi difusi antar alveolus dan darah. Fungsi alveolus yaitu memiliki peran sebagai tempat oksigen dan karbon dioksida saling bertukar. Setelah darah diserap, darah akan mengalir karbon dioksida menuju alveoli untuk dihembuskan keluar. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi pada dinding alveoli dan kapiler. Dalam proses respirasi, terdapat mekanisme pernafasan. Respirasi dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar yaitu pertukaran antara oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 antara darah dan udara. Respirasi dalam yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga dan masuk ke dalam paru-paru. Ketika melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Kemudian, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Kemudian ekspirasi berlangsung dengan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekspirasi, diafragma dan otot dada berrelaksasi. Volume rongga dada kembali normal karena udara telah keluar dari paru-paru. Tahapan respirasi. Ada 3 tahapan respirasi, yaitu ventilasi, difusi, dan perfusi. Ventilasi merupakan langkah pertama dalam proses keluar masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua, difusi merupakan proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke dalam darah serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Yang ketiga, perfusi. Perfusi adalah proses distribusi darah yang mengandung banyak O2 atau oksigen dalam paru-paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.